wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan bagian ke-6 dari materi penjajahan, yaitu kisaran nilai peluang dan frekuensi harapan. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Anissa Nurul Kirana, Bagus Sadewo, ada Francisca Juliana Hartanti, lalu ada Intan Nabila, lalu Muhammad Julian Andes, dan Natasha Devana. Oke, kita mulai dari kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang merupakan perkiraan kemungkinan muncul suatu kejadian di dalam sebuah ruang sampel. Contohnya, di dalam sebuah pertandingan sepak bola, wasit akan menggunakan uang logam atau uang koin untuk menentukan kesebelasan mana yang akan mendapatkan bola pertama. Dari pelemparan koin tersebut, manakah yang akan memperoleh kemungkinan tersebar untuk muncul, gambar atau angka? Karena bentuk koin simetris dan memiliki dua sisi saja, sehingga peluang munculnya gambar atau angka adalah sama. Dengan PK adalah peluang suatu kejadian K, 0 kurang dari PK kurang dari 1. Jika nilai peluang suatu kejadian sama dengan 0, berarti kejadian tersebut mustahil atau tidak mungkin terjadi. Jika peluang suatu kejadian sama dengan 1, berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Adapun jika peluang suatu kejadian bernilai antara. Berikut adalah rumusnya. Jika masing-masing titik sampel di dalam ruang sampel S memiliki peluang yang sama untuk muncul, maka peluang muncul peristiwa A dalam ruang sampel S yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana NA adalah banyaknya anggota atau titik sampel kejadian A, NS adalah banyaknya anggota atau titik sampel di ruang sampel S. Kita masuk ke contoh soal dan penyelesaian. Yang pertama, pada pelemparan sebuah dadu, hitunglah peluang munculnya mata dadu lebih dari 4. Karena S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka NS sama dengan 6. Misalnya kejadian muncul angka lebih dari 4 adalah A, maka A adalah 5 dan 6, sehingga NA sama dengan 2. PA sama dengan NA per NS, maka NA-nya tadi 2 dan NS-nya 6, jadinya 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Oke, nomor 2. Pada pelemparan sebuah dadu, hitunglah peluang munculnya angka 7. Oke, karena ruang sampel dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka NS dadu sama dengan 6. Misalnya kejadian munculnya mata dadu, kita misalkan menjadi B. Nah, pada mata dadu itu hanya sampai 6, jadi tidak ada mata dadu B, maka B sama dengan 0 sehingga NB sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui peluang B sama dengan NB dibagi NS. Jadi sama dengan 0 dibagi 6, maka PB-nya sama dengan 0. Oke, lanjut. Nomor 3. Pada pelemparan sebuah dadu, hitunglah peluang munculnya mata dadu bilangan prima. Oke, karena ruang sampel dadu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka NS sama dengan 6. Misalnya kejadian munculnya mata dadu prima, kita misalkan menjadi C. Maka C sama dengan 2, 3, 5, sehingga NC sama dengan 3. Nah, untuk mengetahui peluang C, maka ada rumus NC dibagi NS. Maka 3 dibagi 6, jadi peluang C-nya sama dengan 1 per 2. Oke, nomor 4. Pada pelemparan sebuah dadu, hitunglah munculnya mata dadu bilangan komposit. Jawab, karena ruang sampel dadu tadi yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka NS sama dengan 6. Misalnya kejadian munculnya mata dadu bilangan komposit adalah C, maka C sama dengan 1, 4, dan 6, sehingga NC sama dengan 3. Nah, untuk mengetahui peluang C sama dengan NC dibagi NS, yaitu 3 dibagi 6, maka PC sama dengan 1 per 2. Oke, kita lanjut ya ke nomor 5. Pada pelemparan sebuah dadu, hitunglah peluang munculnya angka yang berjumlah 4.
Oke, pertama kita harus menentukan banyaknya ruang sampel ya. Seperti yang kita tahu, untuk ruang sampel pelemparan sebuah dadu itu adalah mata dadu dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan begitu, kita tahu bahwa banyaknya ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu itu adalah sebanyak 6 cara. Nah, lalu kita sekarang tugasnya adalah untuk mencari cara munculnya angka yang berjumlah 4. Nah, di sini kalian harus memperhatikan soalnya baik-baik ya. Berjumlah 4, sedangkan dadunya hanya ada 1. Dengan begitu ini adalah soal yang mengecoh karena yang ditanyanya berjumlah, maka tidak ada satupun kemungkinan untuk dia berjumlah 4 ya, karena hanya ada 1 dadu. Kalau misalnya ada lebih dari 1 dadu, itu baru mungkin. Jadi di sini banyaknya cara untuk muncul angka berjumlah 4 adalah 0 cara. Nah, kita di sini sekarang hanya tinggal mencari nilai peluangnya saja. Caranya yaitu dengan membagikan banyaknya cara munculnya angka yang berjumlah 4 dengan banyaknya ruang sampel, yaitu 0 dibagi 6, dan peluangnya kita tahu adalah 0. B. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian didefinisikan sebagai hasil kali banyak percobaan atau N dengan peluang kejadian. Rumus dari frekuensi harapan kejadian A atau FA akan muncul dari N kali percobaan. Dirumuskan, FA sama dengan N dikali PA, dengan PA sama dengan peluang kejadian A. Kemudian di sini ada contoh soal dan penyelesaian. 2 buah mata dadu dilempar secara bersama-sama sebanyak 144 kali. Tentukanlah peluang harapan munculnya angka 6 di kedua mata dadu. Jawab. Untuk yang muncul dua-duanya angka 6 hanyalah 1, yaitu 6,6, maka NA-nya 1. Kemudian banyak anggota ruang sampel dari 2 dadu adalah NS, berarti kan 6 dikali 6 karena ada 2 dadu, jadi 36. Banyaknya percobaan yaitu sebanyak 144 kali, maka N-nya sama dengan 144. Kemudian tinggal masukkan ke dalam rumus FA sama dengan N dikali PA. FA sama dengan N-nya 144 dikali NA-nya 1 per NS-nya 36. Maka FA sama dengan 144 dikali 1 per 36. Jadi FA-nya sama dengan 4. Jadi frekuensi harapan munculnya angka 6 pada kedua dadu adalah sebanyak 4 kali. Selanjutnya soal nomor 2, 2 buah mata dadu dilempar secara bersama-sama sebanyak 72 kali. Tentukanlah peluang harapan munculnya angka berjumlah 6. Dapat dilihat banyak anggota dadu berjumlah 6, ada 5. 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, dan 5, 1. Maka NA atau banyak anggota ada 5. Banyak anggota ruang sampel dari 2 dadu adalah 6 kali 6, 36. Banyak percobaan yaitu sebanyak 72 kali, maka N 72. Nah, cara mencari frekuensi harapan rumusnya adalah FA sama dengan N dikali peluang. Masukkan angkanya N 72 dikali, karena rumus peluang adalah banyak anggota dibagi banyak ruang sampel, maka 72 dikali 5 per 36, maka didapat frekuensi harapannya 10. Jadi frekuensi harapan munculnya angka dadu berjumlah 6 adalah sebanyak 10 kali. Selanjutnya soal nomor 3. Pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 9 kali, hitunglah peluang munculnya mata dadu lebih dari 4. Karena sampel dadu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka dapat ditulis banyak ruang sampel ada 6. Misal kejadian muncul angka lebih dari 4 adalah A, maka A 5 dan 6, sehingga
banyak anggota ada 2. Lalu kita masukkan lagi ke rumus yang sama, frekuensi harapan sama dengan N dikali peluang. N-nya ada 9, karena sebanyak 9 kali, dikali banyak anggota 2 per banyaknya ruang sampel 6. Jadi frekuensi harapan sama dengan 9 dikali 2 per 6, sama dengan 3. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu lebih dari 4 adalah sebanyak 3 kali. Lalu selanjutnya soal nomor 4. Pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 20 kali, hitunglah peluang munculnya mata dadu bilangan komposit. Karena ruang sampel dadu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS 6. Misalnya kejadian munculnya mata dadu bilangan prima adalah C, maka C 1, 4, dan 6. Sehingga NC atau NA adalah 3. Lalu kita masukkan lagi ke rumus yang sama, FA sama dengan N dikali peluang. Lalu kita masukkan N-nya karena tadi disebutkan pada soal pelemparan sebuah dadu sebanyak 20 kali. Kita masukkan angka 20. 20 dikali NA per NS. NA-nya tadi adalah 3 dan NS atau ruang sampelnya ada 6. Maka 20 dikali 3 per 6. Dan ditemukan hasilnya 10. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu bilangan komposit adalah sebanyak 10 kali. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. Ini hampir sama dengan nomor 5 pada contoh soal kisaran nilai peluang ya. Bedanya di sini ada banyaknya cara ya. Oke, kita langsung saja. Bunyi soalnya adalah seperti ini. Pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 10 kali, hitunglah peluang munculnya angka yang berjumlah 4. Nah, pertama kita harus menentukan dulu berapa banyak ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu ya. Seperti yang kita tahu, banyaknya ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah sebanyak 6 cara. Nah, lalu kita sekarang harus menentukan banyaknya cara untuk munculnya angka yang berjumlah 4. Nah, sekali lagi di sini kata-katanya adalah berjumlah ya. Dengan begitu dadunya harus lebih dari 1. Tapi karena dadunya hanya ada 1, berarti ini adalah soal yang mengecoh. Jadi banyaknya cara munculnya angka yang berjumlah 4 adalah 0 cara. Nah, lalu kita tinggal mencari nilai peluangnya. Nilai peluangnya adalah 0,6 atau itu nilai dari banyaknya cara muncul angka yang berjumlah 4 dibagi dengan banyaknya ruang sampel ya, yaitu 0,6 tadi ya. Jadi peluangnya adalah 0. Nah, dengan begitu untuk frekuensi harapannya kita hanya tinggal mengalihkan peluang tadi dengan banyaknya pelemparan, yaitu 10 dikali 0. Maka hasil dari frekuensi harapannya adalah 0 kali atau tidak muncul sama sekali. Baiklah, itu dia penjelasan dari anggota kami tentang submateri ke-6 dari bab 2. Semoga penjelasannya cukup jelas. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.